Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafidid dhanbi wa qabidit tawbi syadidil iqab. Bismillah la ilaha illa huwa ilaihir masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak yang saya hormati dan anak-anakku sekalian, para mahasiswa, mari kita bersyukur kepada Allah. Dan memang tak henti-hentinya kita harus bersyukur, terlebih di saat-saat kita banyak menyaksikan bencana-bencana yang tak henti-hentinya. Mungkin sangat dekat juga itu ke bencana-bencana. Kemarin di Aceh Mahi, angin deras sekali dengan hujan luar biasa. Alhamdulillah Allah masih selamatkan kita dari bencana-bencana serupa. Hanya karena rahmat dan karena pertolongan Allah kita bisa seperti ini, bisa bangun dengan sempurna, bernapas dengan nyaman, luar biasa. Sambil berharap ridho, pertolongan dan rahmat Allah, mari kita lanjutkan. Coba saya lanjutkan kajian kita. Maaf. Salah. Sudah muncul di sini. Masih. Pada kesempatan Sudah muncul Pak Kiai? Ya. Pada kesempatan ini sesuai harapan ya kawan-kawan kita ya, jangan mencoba menghayati bacaan sholat surat Al-Fatihah. Jadi saya tangkap ada harapan manfaat praktis. Sebenarnya surat Al-Fatihah itu sudah gitu, tapi ada harapan lebih praktis. Maka saya berusaha merespon dengan baik. Dan juga ada yang minta kajian tafsir untuk ayat kursi dan juga surat Yasin. Insya Allah pada saatnya akan coba, karena betul-betul ya kenapa sehingga sangat penting dibaca atau fadilahnya sangat tinggi sehingga mungkin perlu kita mengkaji makna-maknanya. Pada kesempatan ini saya hanya akan melihat sepintas untuk supaya terjadi penghayatan maknanya, terutama dalam sholat. Saya bentuk konfigurasi seperti ini supaya membangun makna. Saya mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ini merupakan kalimat yang tak tergantikan dengan kalimat atau susunan apapun. Ya. Jadi sangat luar biasa. Alhamdulillah itu memuji dengan penuh takdim dan mahabbah. Dan alhamdulillahirabbil alamin ini menyatakan pernyataan yang mantap, kokoh, konsan, faktual, general untuk memenuhi hati dengan keagungan Allah dan mengusir seluruh sifat tercela dari hati kita. Nah, itu di sana.
Tapi saya akan mulai dengan analisis sedikit saja kata dan susunan supaya terasa bahwa kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu tak tergantikan dengan kata. Pertama, kenapa alhamdulillah? Tidak asyukru, tidak al-madhu. Semuanya mengandung makna muji. Sebab alhamdu itu mengandung arti memuji dengan penuh takdim dan mahabbah. Sehingga kalau memuji Allah itu akan menghabiskan seluruh isi hati diganti dengan itu. Tidak bisa tergantikan. Nah, kemudian kenapa tidak asyukru? Kalau asyukru itu memuji karena mengimbangi nikmat, ada nikmat muji. Kalau ternyata tidak al-madhu, kalau al-madhu itu memuji, tapi kadang-kadang pujian itu palsu untuk sekadar ya. Nah, di alhamdu tidak. Jadi hanya alhamdu yang tepat. Dan hanya alhamdu yang tepat untuk Allah. Karena itu menyatakan alhamdu itu tidak bisa asal-asalan. Kenapa tidak nahmadullah? Kalimat verbal. Tapi ini nominal. Alhamdu. Tidak nahmadullah. Kita puji. Karena alhamdu bukan bentuk kalimat nominal ini tidak terbatas waktu. Konstan, tak akan berubah. Apalagi dengan khobarnya lillah, itu tetap konstan, kokoh, tak akan berubah. Kenapa? Karena memang faktual. Rabbil alamin sih. Karena Allah itu Rabb al-alamin. Yang mengurus alam. Wah, yang mengurus alam itu yang al-khaliq, al-mudabbir, al-murabb. Habis seluruh keagungan di sana. Dengan pemilihan kata, dengan pemilihan susunan ini yang nominal khobari, justru kenapa khobari tidak perintah? Kalau perintah, manusia akan merasa dipaksa, ditekan. Kalau khobari, ini persuasif. Sebab akhirnya ini merupakan dekapan kasih sayang dari Allah dengan bisikan yang sangat dalam agar manusia merespon segala kenyataan yang dilihat, didengar, dirasakan. Ya, respon tertinggi dari manusia terhadap segala yang dilihatnya. Sekaligus respon kesadaran tertinggi dari manusia terhadap segala yang dirasakan dan yang dilihatnya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tanya, ya, dengan alhamdulillah ini sedang apa Allah? Nah, kita selalu tanyakan begitu, sedang apa Allah? Ini hanya berita kok. Ternyata Allah sedang mendekap kita dengan kasih sayangnya secara sangat persuasif agar manusia membuka kesadaran tertinggi pikirannya. Merespon terhadap seluruh yang dilihat, yang didengar, yang dirasa, direspon dengan melihat kehadiran Allah. Alhamdulillah. Karena itu Rabbil alamin. Rabbil alamin yang ngurus alam. Jadi alhamdulillah itu akumulasi dari eksistensi Allah Rabbil alamin. Maka kita melihat
kehadiran Allah pada setetes air yang kita minum. Mengapa air itu tidak asin? Ternyata Al-Quran membimbing untuk melihat bahwa di sana ada sistem penguapan yang Allah rancang luar biasa. Kita melihat pada satu biji sawi yang hitam, di sana ada obat yang menjadi. Kita melihat pada jenis-jenis sayuran yang luar biasa macam-macamnya. Di sana ada kehadiran Allah yang nyata. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu respon kesadaran tertinggi manusia terhadap seluruh kenyataan yang bisa diterima oleh indera kita, oleh mata kita, telinga kita, perasaan kita. Di sana Allah hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pantas kalau alhamdulillahirabbil alamin itu memenuhi hati. Ya. Sebab Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Mudabbir itu yang menata alam dan kehidupan secara sistemik. Ya. Bayangkan tak satu pun tumbuhan atau makhluk apapun tanpa manfaat. Tidak ada yang sia-sia. Bayangkan kita berinteraksi begitu intens dengan tumbuhan, dengan makhluk lain. Kita perlu oksigen, tumbuhan siapkan. Siapa yang menata kerja tumbuhan itu? Semuanya yasjudan, sujud. Dalam arti semuanya melakukan aktivitas yang Allah rancang untuk. Jadi tatkala baca alhamdulillah ini, karena ini pernyataan yang mantap, kokoh, konstan, faktual, general. Ini sekali lagi dianalisis dari kalimat alhamdulillah ini. Maka pantas kita memasukkan takdim Allah, mahabbah ke Allah. Allah itu ke dalam hati sedalam-dalamnya. Yang insya Allah akan mengeluarkan sifat-sifat yang bertentangan dengan itu. Karena itu Rasulullah pandu, kalau tampil, kalau bicara, mulailah dengan hamdalah. Supaya apa? Supaya kita sebelum dan selama bicara itu hanya mengagungkan Allah. Tatkala kita bicara memilih kata dalam rangka mengagungkan Allah, maka apa kata-kata kita? Memilih sikap, memilih kata, roman wajah. Tatkala mengagungkan Allah akan merubah cahaya. Jadi kalau dalam bacaan sholat dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, kita isi hati sepenuhnya dengan keagungan Allah karena dia Rabbil alamin. Wah, yang ngurus alam dia ini. Bagaimana yang hebat ini? Allah yang begitu hebat, Rabbil alamin. Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Murabbi, yang ngasuh, yang merawat. Bagaimana sifat yang hebat itu? Oh, ternyata Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Allah yang Rabb alamin itu ternyata Ar-Rahman. Semuanya dari Allah. Semua kebaikan dari Allah. Semua nikmat dari Allah. Tak selembar selembar rambut pun kita klaim ini milik kita. Tak seicap oksigen pun kita klaim ini hasil penataan kita. Tidak. Semuanya dari Allah. Apa fenomena itu? Ar-Rahim. Semuanya adalah wujud kasih sayangnya. Semuanya dari Allah. Semuanya wujud kasih sayangnya. Tapi jangan keenakan di sana. Karena Allah Maliki Yaumiddin. Semua akan dihitungnya. Dan semuanya akan dibalas. Wah. Jadi tatkala baca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah yang hebat Rabbul Alamin itu
yang penuh sayang, semuanya pemberiannya, semuanya adalah rahmatnya, karunia-Nya, dan semuanya karena kasih sayang. Tapi di sisi lain, semuanya akan dihitung dan semuanya akan dibalas. Ar-Rahmanir Rahim, tabsyir dari Allah, semuanya dari Allah, semuanya kebaikan Allah. Tapi kalau kita berbuat baik kepadanya, malah akan dibalas surga. Luar biasa, Allah sudah memberi semuanya. Kalau kita berbuat baik, malah dibalas surga. Tapi semuanya akan dihitung, semuanya akan dibalas. Kalau kita lalai, nanti ada neraka. Jadi tatkala mengapresiasi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, begitu pemurah, semuanya dari Allah, tapi dan ujungnya surga. Tapi tatkala baca Maliki Yaumiddin, semuanya akan dihitung, semuanya akan dibalas dan berujung neraka. Kita akan tergetar hati di sini, Ar-Rahmanir Rahim, kebaikan dan semuanya akan berujung surga. Kalau kita salah, kita lalai, semuanya akan berujung neraka. Jadi mengakumulasikan situasi batiniah yang dalam. Sebelum masuk ke iyyaka na'budu, karena tidak datar masuk ke iyyaka na'budu ini, saya akan jelaskan dulu fenomena kebahasaannya. Bahwa di sini ada makna yang sangat lain gitu ya. Bapak, Ibu dan sekalian bisa diperhatikan di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Allah di sini, nah saya guredi dilingkari, ini tampil sebagai orang ketiga atau gaib namanya. Tapi tatkala masuk iyyaka na'budu, nah ini dari sini ke sini terjadi perubahan. Di sini orang ketiga gaib, di sini orang kedua hadir. Jadi terjadi perubahan situasi psikologis. Iltifat namanya. Jadi artinya apa? Memasuki iyyaka na'budu tidak dalam kondisi batiniah yang datar, tapi terjadi loncatan. Kedua, iyyaka na'budu ini istilahnya ada takdim. Katanya ini juga. Karena dalam susunan standarnya yang datarnya na'budu. Nah, saya tulis na'buduka. Na'buduka. Dalam susunan standarnya biasanya na'buduka. Tapi ini iyyaka na'bud. Ka-nya dikedepankan ke sini. Jadi iyyaka. Nah, ini dalam ilmu gaya bahasa Arab ini takdir. Di sini terjadi dua gaya bahasa Arab yang dalam iltifat tadi. Artinya terjadi perubahan situasi psikologis. Ada takdim. Takdim itu terjadi dorongan tinggi untuk kuat yang ingin semakin dekat. Maka memasuki ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak datar. Nah, inilah kelebihannya kajian balaghah. Karena itu tadi itu saya ungkapkan tadi, Alhamdulillahi Rabbil, isi hati penuh dengan keagungan Allah. Kenapa? Dia Rabbil Alamin, yang mengurus alam. Tak sedikit pun keluar dari penataannya. Bahkan selembar daun pun jatuh ada dalam sistem kontrol. Wah, luar biasa. Allah Rabbil Alamin itu
Bagaimana? Ternyata Ar-Rahmanir Rahim. Semuanya kebaikannya. Tapi kalau kita berbaik di sana, malah diberi surga di sana. Tapi Malik Yaumiddin semuanya akan dihitung, akan dibalas. Tapi kalau kita lalai, berujung neraka. Di sini timbullah rasa ingin dekat luar biasa, ingin ke surganya, takut ke neraknya. Ada khauf dan roja di sini. Ada roja harapan, ada al-khauf rasa takut. Kalau pemahaman kita dengan sedalam itu memunculkan khauf, rasa takut, dan rasa harap yang kuat. Ar-Rahmanir Rahim, blang pikiran terbuka melihat rahmat Allah yang tak terhingga. Apa sih yang bukan dari Allah? Tapi kalau kita buat baik, di surga. Semuanya akan dihitung. Semuanya akan dibalas. Kalau kita lalai, neraka. Wah, ini tandir khauf. Maka kata Al-Ghazali ini, roja dan khauf bagai dua sayap untuk terbang ke makom. Kalau roja kuat, khauf kuat, maka tidak ada pilihan kecuali seakan kita loncat. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Hanya kepadamu aku menyembah. Mengarahkan hidup hanya pada ridhomu. Dan hanya padamu aku memohon pertolongan. Bersandar. Kalau ini masuk ke setelah akumulasi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Jadi memasuki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu betul-betul lompatan psikologis setelah penuh roja dan khauf kepada Allah dengan penuh kerinduan. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami mengarahkan hidup hanya dengan sesuai ridhomu. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, menyandarkan hidup. Kalau diantarkan dengan roja dan khauf yang kuat, maka memasuki ayat ini akan memberi ketenangan. Kalau kita penuh yakin kepada jaminan dengan pertolongan Allah, yakin penuh, lantas apa yang kita khawatirkan? Kalau kita yakin penuh dan berserah sepenuhnya kepada Allah, masa iya kita harus mengatur diri kita sendiri, mengatur hidup kita sendiri, mencari jalan hidup sendiri? Pasti kita akan mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, silakan bimbing saja aku kepada. Genggam saja pikiran dan hatiku dengan bimbinganmu ya Allah. Nah, di sini dalam memaknai ini, dalam memaknai ini, maaf ini terlalu sulit. Ihdinas siratal mustaqim, ada doa dari Rasulullah, la takilni ila nafsi. La takilni ila nafsi. Ya Allah, jangan engkau percayakan diriku kepada diriku sendiri. Wala ila ahadin min khalqika tarfatain. Dan tidak kepada seorang pun dari makhlukmu. Selalu sekejap. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita sudah berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka. Hanya kepadamu kami menyembah. Artinya menyerahkan total seluruh hidup. Diarahkan pada ridhomu. Menyerahkan total seluruh hidup dan keselamatan kepada jaminan dan pertolongannya. Kalau kita yakin penuh di sini akan menimbulkan ketenangan. Dan tidak ada pilihan. Masa iya kalau kita sudah berserah mengatur diri kita sendiri, maka ihdinas siratal mustaqim. Bimbing saja aku ya Allah.
Jangan engkau percayakan diriku kepada diriku sendiri ya Allah. Jangan engkau titipkan hidupku pada pikiran aku sendiri ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu yang mana? Siratal mustaqim itu yang benar, yang lurus Islam. Yang mana? Kita perlu acuan yang konkret. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan yang orang-orang yang engkau beri nikmat. Supaya langsung hadir tokoh, profil, maka itu hadirkan dalam pikiran kita siratal ladzina an'amta alaihim itu sosok nabi, siddiqin, syuhada, solihin, seperti yang dijelaskan pada ayat khusus itu. Minan nabiyyin was-siddiqin. Jadi ihdinas siratal mustaqim, mungkin batin kita sambil ketawa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbing saja ke jalan yang lurus, yang aman. Itu langsung saja siratal ladzina an'amta alaihim, langsung hadirkan sosok rasul, siddiqin, syuhada, sholihin, konkret. Saking Allah sayang, tidak mau manusia terkecoh, tidak cukup disebutkan siratal ladzina an'amta alaihim. Allah tunjukkan, nanti di ayat lain dibuktikan buat ghair maghdub alaihim walad, bukan yang Allah benci dan yang Allah. Jadi luar biasa ini lompatan makna ayat ini. Apalagi kalau kita analisis dari sisi konsep tarbawi atau pendidikan ya, tarbiyah. Nah, jadi kalau kita hayati secara bersama-sama ini tentang alhamdulillah ini, kita akan insya Allah secara berangsur akan membentuk pribadi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Isi hati dengan keagungan Allah Rabb Alamin. Yang bagaimana dia Ar-Rahmanir Rahim. Wah, semuanya dari dia, semuanya kasih sayangnya. Tapi semuanya berujung surga. Tapi semuanya akan dihitung, semua akan Maliki Yaumiddin. Kalau lalai, kita akan berujung neraka. Wah, di sana harus ada roja dan haud yang kuat. Kalau begitu, tidak ada pilihan kecuali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita sudah berserah diri, masa iya kita mengatur diri sendiri? Ihdinas siratal mustaqim. Jangan engkau percayakan hidup kami kepada diri kami sendiri. Bimbinglah ke jalan yang lurus, yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Langsung hadirkan sosok Rasul Siddiqin. Bukan jalan itu, bukan jalan ini. Ini perlu latihan ya Bapak-bapak, untuk supaya mampu mengapresiasi itu. Saya bentuk secara sengaja ininya apa? Skema seperti ini, mudah-mudahan jadi acuan gitu untuk bisa mengapresiasi ya. Bila perlu bisa dikirim melalui payungnya itu. Insya Allah dengan semacam ini akan memberikan acuan kalau lupa untuk sekedar melihat. Gitu. Latihannya seperti tadi, lompatan apresiasi sambil pepereman mungkin. Oh, itu ada baiknya di tengah malam ya, 10 kali saja sambil digelapkan malam itu. 10 kali sampai betul-betul dipelankan bacaan untuk mengikuti makna-makna yang seperti itu. Syukur-syukur kalau bisa lebih 100 kali, baik itu setengah jam kalau dipelankan 100 kali itu. Ini perlu dilatihkan, akan sangat kuat mempengaruhi pribadi kita insya Allah. Nah, sedikit lagi basmalah. Kenapa saya basmalah akhirkan? Karena memang lain. Artinya ini akan merajuk dari rangkuman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalimat yang tidak sempurna, bukan yang sempurna, yang tidak sempurna. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa itu?
Sama saja dengan cangkul yang baru, dengan pena yang maksudnya menulis. Nah, ini juga begitu, tidak sempurna. Jadi buang. Jadi bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Apa maksudnya? Artinya kita hubungkan dengan seluruh pergaulan. Bismillah dengan nama Allah aku makan. Bismillah dengan nama Allah. Ya, kenapa dibuang? Nah, mengapa kalimat pokoknya dibuang? Supaya general, supaya kena kepada semua keadaan dan perbuatan. Kenapa harus begitu? Memang perlu. Apa sih perlunya? Kita harus baca basmalah pada seluruh perbuatan? Bukan kan tanpa basmalah juga lancar? Bukan embel-embel itu? Oh tidak. Urgensinya terletak pada makna ba. Bismillah. Nah, di sini kita akan melihat eksistensi kita dengan bimbingan basmalah. Bismillah. Di sini kita melihat hakikat eksistensi kita yang tergantung. Mau melakukan apapun, kekuatan apapun, sehebat apapun kita tidak menjanjikan apa-apa. Tidak memastikan apa-apa. Maka kita harus menyadari kelemahan dan keterbatasan kita untuk menghadapi apapun. Maka bismillah kita mohon pertolongan kepada Allah. Lengkapkan kekuatan kita dengan kekuatan yang tak terbatas. Kesatu itu. Yang kedua, mau apa dengan perbuatan ini? Bukankah berakhir dengan mati? Tidak berakhir dengan kematian. Semuanya akan terarah menuju kepadanya. Maka terarahkan seluruh perbuatan itu. Bismillah. Untuk mengejar ridhomu, surgamu ya Allah. Nah, disinilah basmalah itu bukan embel-embel, tapi keperluan yang hakiki, yang sesuai dengan hakikat eksistensi manusia yang tidak bisa lari dari keterbatasan-keterbatasan. Apa yang bisa dimutlakkan dari kekuatan? Tidak. Maka mau tidak mau, kalau punya sadar gitu, pasti kita perlu kehadiran Allah, pertolongan. Bismillah. Keluar rumah, kunci, bukan percaya pada kunci, bukan aman kepada kunci, tapi itu sekedar sebab. Bismillah, titipkan pikiran mencuat ke langit. Ya Allah, Engkau saja yang menjaga rumah saya. Mau apa berangkatnya? Sekedar main-main? Oh tidak. Bismillah, kita mengajar rahmat karunia dan ridho. Wah, utuh di sana. Di sanalah keutuhan manusia dan perbuatannya. Tatkala dengan basmalah itu betul-betul melibatkan dan menyertakan Allah dengan segala kekuatan dan janji-janjinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allah yang kita menjadi tujuan dan kita menjadi sandaran yang hebat itu, yang maha kuasa itu, bagaimana? Oh, dia Ar-Rahmanir-Rahim. Wah, di sini kita bisa baca bismillah, menitipkan diri, hidup semuanya sambil tersenyum. Karena siapa? Karena Allah yang kita percayai untuk menjaga diri kita, yang kita percayai sebagai ujung harapan kita. Oh, dia itu penuh kasih sayang. Jadi tatkala baca bismillah itu bisa pikiran dan hati sambil tersenyum. Bismillahirrahmanirrahim. Baru masuk alhamdulillah. Nah, jadi bismillah saja sudah menggambarkan keutuhan. Dan operasional berpikirnya pada Fatihah keseluruhan. Ini uraian singkat. Harapan dan kekuatan manusia tidak menjanjikan apa-apa di hadapan kehendaknya. Maka hanya pada rahmatnya manusia selayak berharap. Optimisme kita melakukan apapun bukan pada kekuatan kita cerdas, tapi pada kekuatan dan rahmat Allah yang tak terhingga. Insya Allah tenang. Insya Allah memiliki kekuatan. Inilah
yang kita harapkan dengan kajian-kajian ini, ya, tidak ada bacaan yang paling dirutinkan dalam sholat, diwajibkan dalam sholat, rutin setiap rakaat, melainkan hanya Al-Fatihah, karena maknanya sangat luar biasa dalam daya binanya terhadap kepribadian kita, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu saja hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah betul-betul membimbing kita dengan rahmat, karunia, dan pertolongannya, sehingga kita terus didekatkan olehnya dengan amal-amal kita, dengan bacaan-bacaan yang dia pandu sendiri untuk manusia. Saking Allah sayang, alhamdulillah, itu panduan dari Allah, saking Allah sayang, dan seterusnya. Itu saja mungkin bapak-bapak dan anak-anakku sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada tambah penghayatan terhadap bacaan ini, sehingga sholat kita dan kita memberikan pengaruh yang lebih baik. Aku luka ilaha astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.